Pemirsa, berjumpa lagi bersama Putu Ayu dalam program News Pemret TV. Untuk berita kali ini, kami akan membahas tentang barang bukti narkoba jenis sabu yang dimusnahkan oleh Kepolisian Resor Sanggau. Polres Sanggau melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 4,89 kg pada Rabu siang. Dalam pemusnahan barang haram yang diungkap Polres Sanggau dan Polsek Entikong ini, turut dihadirkan 4 orang pelaku. Dari total barang bukti narkotika yang dimusnahkan Polres Sanggau, Kalimantan Barat, semua itu merupakan hasil pengungkapan 2 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 4 orang. AKBP Raymond Marcelino Masengi menyebut, pengungkapan kasus peredaran narkotika di Polres Sanggau didominasi tempat kejadian perkara di daerah perbatasan. Apalagi Kabupaten Sanggau perbatasan langsung dengan negara Malaysia, sehingga hal ini sangat rawan terjadinya penyeludupan narkoba dari Malaysia. Ini merupakan langkah-langkah kepolisian yang kami lakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, informasi dari masyarakat, sehingga kami dapat melakukan penindakan. Kami Polres Sanggau, Sat Narkoba, dan jajaran sangat membutuhkan informasi dari masyarakat, sehingga semua peredaran narkoba bisa kami tanggulangi beserta dengan BNNK Sanggau. Dalam hal ini, Polres Sanggau dan jajaran akan terus melakukan pengungkapan kasus narkotika di wilayah hukum Polres Sanggau, mengingat barang haram ini melintas di wilayah perbatasan negara daerah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, tim liputan Pemret TV melaporkan. Petugas gabungan melakukan patroli ke kawasan lokasi langganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kamis siang. Kawasan tersebut kerap menjadi langganan Karhutla terlebih memasuki musim kemarau seperti saat ini. Dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, petugas gabungan yang terdiri dari Manggala Akti Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Barat, TNI dan BPD Kalimantan Barat menggelar patroli terpadu di kawasan Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kawasan tersebut kerap menjadi langganan terjadinya kebakaran hutan dan lahan saat memasuki musim kemarau seperti saat ini. Sehingga dengan dilakukannya patroli minimal dapat mengantisipasi hal serupa terjadi. Adalah memastikan bahwa daerah tersebut tidak terbakar sebenarnya. Kalaupun ada terjadi kebakaran, itu bisa ditangani sedini mungkin oleh kekuatan tingkat tapak. Ya, jadi tujuannya itu pencegahan, deteksi dini, sampai tahap penanganan dini. Itu yang harapan kami itu yang dilakukan melalui teman-teman partai terpadu ini. Jadi teman-teman itu ada 5 orang dari Manggala Agni, dari Polri, dari TNI, dari aparat desa dan MPA. Harapan ini bisa diduplikasi terus ke depannya. Seperti contoh ini, sekarang kita sama-sama sedang melihat areal yang lahan tidur. Jadi ternyata di sini banyak sekali lahan tidur yang tidak dikelola dengan bijaksana. Jadi mulailah tim patroli melakukan diskusi dan rencana-rencana untuk melakukan seperti pengelolaan secara mandiri untuk menjadi demplot percobaan pembukaan lahan tanpa bakar dan sebagainya. Jadi semua komponen yang ada ya harus kita libatkan, baik dari Pak Babin Kamtipmas, Babinsa, BPBD dan lain semuanya. Itu harus kita libatkan. Dengan harapan proses pencegahan itu bisa dilakukan sejak sedini mungkin. Kita tidak ingin peristiwa-peristiwa beberapa tahun yang lalu kemudian selalu terulang. Nah, apa yang disampaikan Pak saat ini merupakan upaya dini untuk mencegah Karhutla terulang kembali di Kalimantan Barat. Selain itu, petugas juga membentuk posko di kawasan tersebut untuk mendeteksi secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lingkungan tersebut.
sehingga dapat melakukan pencegahan jika ada titik api di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Tim Liputan Pemret TV melaporkan. Forum Pelopor Kamtibmas menggelar razia untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di kawasan Waterfront City, Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam razia tersebut, masyarakat yang kedapatan tak menggunakan masker disuruh keluar dari kawasan Waterfront City. Beginilah suasana saat petugas menggelar razia di kawasan Waterfront City, Pontianak, Kalimantan Barat. Didampingi Lurah Benua Melayu Laut Lestari, Kapolsek Pontianak Selatan, AKP Rio Sigal Hasibuan, tampak mengelilingi kawasan Waterfront City untuk mengimbau setiap pengunjung agar menggunakan masker saat berada di kawasan tempat wisata tersebut. Bagi pengunjung yang kedapatan membawa masker namun lupa menggunakannya, Kapolsek Pontianak Selatan AKP Rio Sigal Hasibuan bersama Lurah Benua Melayu Darat Lestari pun menyarankan agar pengunjung tersebut segera memakai masker. Namun, apabila ditemukan pengunjung yang tidak membawa masker, maka pengunjung tersebut disarankan keluar dari kawasan Waterfront City dan baru boleh masuk kembali setelah membawa maskernya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pada sore hari ini kami pelaksanaan kegiatan ini ialah menghimbau warga, masyarakat yang bermain di ataupun berjalan-jalan ataupun berwisata di waterfront ini supaya tetap menggunakan masker ya, karena itu merupakan salah satu protokol kesehatan dari kebijakan pemerintah terkait kebiasaan baru. Dan rencana ke depannya nanti kami akan ada penertiban untuk PKL yang ada yang ternyata memang sudah semakin banyak. Nanti dikhawatirkan akan mengurangi space untuk pejalan kaki karena peruntukannya memang waterfront memang untuk pejalan kaki. Jadi setelah kita tertibkan nanti dan insya Allah akan dijaga oleh petugas atau ada petugas yang standby di waterfront ini. Selain Polsek Pontianak Selatan dan petugas Kelurahan Benua Melayu Laut, razia ini juga diikuti oleh Koramil Pontianak Selatan, Forum Komunikasi Pemuda Melayu, dan Bala Komando Pontianak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Liputan Pemret TV melaporkan. Terdesak ingin memenuhi kebutuhan lebaran, dua pemuda di kota Pontianak, Kalimantan Barat nekat mencuri sepeda di siang bolong. Berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV, akhirnya unit Reskrim Polsek Pontianak Timur berhasil membekuk salah satu pelaku. Pelakunya tidak ada platnya. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV saat dua remaja berinisial DP dan I ketika masuk ke rumah warga dan langsung menggondol sepeda yang terparkir di garasi rumah di Jalan Padat Karya, Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat pada Sabtu siang. Berdasarkan rekaman kamera pengawas ini, akhirnya anggota Polsek Pontianak Timur, Kalimantan Barat berhasil membekuk satu pelaku berinisial DP di rumahnya. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda hasil curian pelaku. Menurut keterangan polisi kepada awak media, pada Senin siang pelaku terpaksa mencuri karena desakan kebutuhan lebaran dengan modus operandi mengawasi lokasi permukiman warga yang sepi dan kemudian kedua pelaku langsung nekat mencuri. Yang bersangkutan mengambil sepeda ini untuk bermain game online karena hobi yang bersangkutan adalah game online, kemudian pada saat itu sudah tidak punya uang sehingga dia berusaha mengambil sepeda, nekat mengambil sepeda. Saya katakan nekat karena ini di sore hari mengambil sepeda itu dengan rencana mau dijual, hasil penjualan mau digunakan sebagai modal untuk melakukan game online. Polisi menjerat pelaku DP dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Selain itu, polisi juga masih memburu rekan pelaku yang berstatus DPO. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Liputan Pemret TV melaporkan.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji akan menutup penerbangan rute Surabaya-Pontianak setelah ditemukan adanya 2 orang reaktif COVID-19. Temuan tersebut setelah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat melakukan rapid test secara acak terhadap penumpang kedua maskapai penerbangan. Pernyataan keras Gubernur Kalimantan Barat tersebut terkait pengawasan bandara asal menyusul ditemukannya 2 penumpang dari 2 maskapai penerbangan rute Surabaya menuju Pontianak yang reaktif dari hasil rapid test COVID-19. Para penumpang yang tiba ini dilakukan pemeriksaan secara acak oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Untuk itu, Gubernur Sutarmiji akan melakukan penutupan penerbangan dari Surabaya ke Pontianak. Sebab Gubernur Sutarmiji mengkhawatirkan akan ada penyebaran dari penumpang lainnya, mengingat pemeriksaan tersebut dilakukan secara acak dan tidak seluruhnya dilakukan pemeriksaan. Selain itu, orang nomor 1 di Kalimantan Barat ini juga menyayangkan bandara di luar Kalimantan Barat tidak memperketat pengawasan pemeriksaan terhadap penumpang, sehingga virus tersebut dapat masuk ke Kalimantan Barat. Saya sanksi 1 minggu nggak boleh terbang dari Surabaya ke Pontianak. Nah, Pontianak ke Surabaya silakan. Pantas saja kalau misalnya banyak kejadian apa kasus di tempat itu, karena pengawasannya kayak gitu. Nah, KKP-nya ya awas saja kalau sampai mereka masih ini kan untuk kepentingan masyarakat Kalbar. Ya. Masa katanya udah di rapid test, kenapa bisa reaktif? Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun akan mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk memberhentikan sementara penerbangan dari Surabaya ke Pontianak, terhitung dari 2 Agustus hingga 8 Agustus 2020. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Liputan Pembre TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Pontianak memusnahkan 1,3 kg sabu jaringan lapas kelas 2A Pontianak dari tangan 2 tersangka. Selain narkoba, petugas juga mengamankan uang tunai dan 1 unit mobil yang digunakan oleh kedua tersangka. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Pontianak memusnahkan barang bukti sabu seberat 1,3 kg pada Selasa siang. Barang bukti narkoba ini merupakan hasil dari pengungkapan 2 tersangka berinisial S dan I di kawasan Kota Pontianak beberapa waktu lalu. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan menggunakan mesin insenerator. Pengungkapan bermula ketika petugas mendapati informasi adanya sebuah mobil yang membawa narkotika hendak diantarkan ke halaman lapas kelas 2A Pontianak. Petugas langsung melakukan rangkaian penyidikan dan menemukan mobil tersebut sedang melaju kencang menuju ke arah Kota Pontianak di kawasan Terminal Batu Layang. Petugas pun kemudian menghentikan laju mobil dan didapati paket sabu beserta 2 kurir. Kalau dia positif, pelaku ini kurir, ya kurir, yang memang pelaku ini sudah pernah ditangkap, ditahan, ya, dan baru selesai menjalani hukuman, ya, di tahun 2019 saja. Perintah dari bandarnya kepada pelaku kurir ini untuk menyerahkan di barang itu diletakkan di halaman lapas. Kedua tersangka ini merupakan residivis dengan kasus serupa sehingga BNN meminta untuk dikenakan hukuman semaksimal mungkin. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Liputan Pembre TV melaporkan. Nyaman untuk masyarakat Kota Pontianak dan Puluhan warga Gang Happy, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, dilakukan rapid test secara mendadak. Bukannya menolak, warga terlihat antusias untuk dilakukan rapid test secara gratis tersebut. Sehingga banyak 80 rapid test yang sudah disiapkan ketika habis terpakai. Seperti inilah kegiatan rapid test di Gang Happy, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kalimantan Barat. Saat petugas gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Singkawang melakukan rapid test secara mendadak. Pengecekan kesehatan warga di Gang Happy ini merupakan kegiatan yang kesekian kalinya
Bahkan tim gugus tugas juga sudah melakukan sosialisasi beberapa kali serta melakukan pembinaan hingga melakukan pendataan terhadap warga Gang Happy. Tim gugus tugas menyatakan jika 66 orang wanita dan 14 orang pria hasilnya non-reaktif, sehingga Kota Singkawang yang sudah masuk kategori zona hijau bisa dipertahankan. Kita beberapa kali sosialisasi sudah, pembinaan sudah, bahkan sampai memanggil pendataan. Sehingga sekarang pun Satpol PP sudah bekerja sama dengan tim pengelola untuk melaporkan secara rutin orang-orang yang bekerja di Gang Happy ini. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa memantau perkembangan maupun ke administrasi pemerintahan serta dan lain-lain. Kita mengadakan pemeriksaan rapid untuk yang warga Gang Happy ya. Jadi sasaran kita hari ini 60 orang. Mudah-mudahan tercapai apa yang kita inginkan. Nah ini teman-teman sudah pada mulai bekerja. Nanti kita lihat apakah 60 itu tercapai apa tidak. Tapi kita siapkan stok sih lebih dari itu. Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Singkawang, tim gugus tugas akan terus melakukan rapid test kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah pelosok yang ramai penduduknya. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, tim liputan Pemret TV melaporkan. Sejumlah pelajar di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat harus berjuang ekstra untuk belajar. Para pelajar ini harus melewati hutan dan bukit guna mendapatkan sinyal demi belajar secara daring. Inilah perjuangan sejumlah pelajar di Sentabeng, Desa Sekida, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Tinggal tak jauh dari perbatasan Indonesia-Malaysia, membuat mereka harus berjuang lebih daripada pelajar yang berada di perkotaan. Demi mendapatkan sinyal untuk belajar daring, para pelajar harus turun dari rumah pagi hari melewati jembatan yang terbuat dari bambu, serta hutan dan mendaki bukit yang bernama Bukit Abu. Kegiatan seperti ini tidak hanya mereka lakukan saat pemberlakuan belajar secara daring saat pandemi, namun sudah sejak lama lantaran di desa mereka tidak ada jaringan internet. Pihak desa setempat sudah membuat pondok seadanya yang ada titik jaringan internet untuk para pelajar belajar secara daring. Tidak hanya jaringan internet yang tidak ada di desa mereka, saat ini desa mereka belum teraliri listrik. Kami anak-anak perbatasan di sini sedang belajar online karena cuma di Bukit Pak Abu ini yang ada sinyal internetnya. Harapan kami semoga pemerintah memperhatikan kampung kami di Sentabeng, Desa Sekida yang belum memiliki akses jalan yang baik, listrik dan internet. Harapan saya sebagai Kepala Desa Sekida sangat mengharapkan uluran bantuan dari pemerintah pusat untuk segera membangun akses jalan, listrik, dan telekomunikasi bagi masyarakat kami di daerah perbatasan ini. Warga Sentabeng berharap ada perhatian dari pihak pemerintah setempat, terutama permasalahan perbaikan infrastruktur akses jalan, listrik, serta jaringan internet guna memudahkan belajar dan masyarakat beraktivitas sehari-hari. Unit Reskrim Polsek Pontianak Utara mengamankan suami istri berinisial ZI dan MS di rumahnya yang berada di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Kedua pelaku yang sehari-hari mengumpulkan barang bekas ini terbukti telah melakukan pencurian 2 unit sepeda motor. Saat ini, pasangan suami istri ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pontianak Utara. Inilah salah seorang pelaku curanmor yang digiring petugas kepolisian menuju ruang pemeriksaan di Mapolsek Pontianak Utara pada Jumat pagi. Bersama sang istri, pelaku diciduk di rumahnya lantaran terbukti telah melakukan pencurian sepeda motor menggunakan sepeda motor roda 3 sewaannya. Kapolsek Pontianak Utara AKP Heri Purnomo menyebut penangkapan kedua pelaku berkat laporan dari korban serta rekaman kamera pengawas CCTV.
informasi yang didapat bahwa korban melapor ada kendaraan dari hasil lelang dia, kemudian disimpan di samping rumah itu pada hilang. Sehingga pada saat informasi itu kita lanjutkan, dia melapor ke Polsek Utara, Polresta Pontianak Kota. Anggota lidik kita itu menelusuri perkara ini sehingga didapatkan informasi untuk yang mengambilnya itu suami istri. Wakil Wali Kota Pontianak bahasan menuding ada oknum pangkalan gas LPG 3 kg yang salah sasaran dalam penyaluran. Selain itu, informasi di media sosial juga berdampak pada antrian gas yang terjadi sepekan belakangan. Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat diindikasi adanya oknum pangkalan yang salah paham penyaluran gas bersubsidi kepada masyarakat. Padahal dalam rapat koordinasi antara pemerintah Kota Pontianak dengan Pertamina, pihak Pertamina memberikan batasan terhadap suplai gas LPG 3 kg lantaran diduga adanya oknum yang bermain di pangkalan. Kejadian antrian panjang ini terus terjadi dan ini disinyalir bahwa Pertamina ini sudah akan memprediksi akan terjadi antrian. Maka pihak pemerintah Kota Pontianak selalu berkoordinasi dengan pihak Pertamina, siap tidak kalau diadakan operasi pasar. Ternyata pihak Pertamina selalu siap. Setiap kita koordinasi menghubungi pihak Pertamina untuk melakukan operasi pasar, Pertamina selalu siap dengan barang gas LPG 3 kg itu. Bahasan menambahkan dalam seminggu ke depan Pertamina berjanji tidak ada kelangkaan gas LPG lagi di pangkalan, sehingga pendistribusian LPG 3 kg akan kembali normal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, tim liputan Pemret TV melaporkan.